Saudaraku, hari-hari kini kita sedang menghadapi realitas politik di Indonesia, di mana kita berhadapan juga dengan berbagai pilihan pasangan, khususnya untuk pasangan capres dan cawapres. Ada berbagai komentar berkenaan dengan capres dan cawapres pada saat ini, baik komentar pro maupun kontra terhadap pasangan satu dengan yang lainnya. Ada juga yang secara keras mengungkapkan pernyataan-pernyataan atau memberikan argumentasi dan pembahasan terhadap capres ini, capres itu, capres ini, capres itu, gitulah. Nah, polemik ini atau maksud saya perbedaan pandangan ini bisa menimbulkan polemik di masyarakat atau bahkan membuat pikiran masyarakat menjadi terpengaruhi oleh adanya opini, pandangan, dan juga argumen-argumen berkenaan dengan pasangan satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang patut menjadi catatan bagi kita di sini adalah bahwa kita sebagai orang percaya jelas posisi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa tidak ada satu pemerintahan pun di dalam dunia ini yang tidak ditetapkan oleh Allah. Bagaimanapun kita ditetapkan atau diperintahkan untuk tunduk patuh dan taat kepada pemerintahan yang ada. Kalau kita di Indonesia sebagai warga negara Indonesia, berarti kita harus patuh dan taat kepada pemerintahan Indonesia. Siapapun yang memimpin, siapapun yang terpilih sebagai pemimpin, kita taat. Oleh karena itu kita selalu berusaha untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Di antaranya adalah doa syafaat untuk para pimpinan kita, doa syafaat untuk para pembesar kita, doa syafaat untuk siapa yang menjadi orang yang diberi kepercayaan untuk melakukan tugas pemerintahan di negeri ini, kepala negara, kepala pemerintahan di Indonesia ini. Jadi tugas kita memang mensyafaatkan, berdoa untuk mereka demi kebaikan negeri, demi kebaikan bangsa. Kita berdoa syafaat. Dan juga ketika ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada Yesus Kristus, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar? Yesus menegaskan, berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi ketaatan kita kepada Allah tidak bisa menghapuskan tugas dan tanggung jawab kita taat kepada pemimpin suatu negara atau negara kita, Indonesia. Karena itu apakah yang harus kita lakukan pada saat ini? Kalau tidak ada satu pemerintahan pun yang tidak ditetapkan oleh Allah, berarti kita betul-betul meyakini dan betul-betul percaya bahwa setiap pemerintahan dan siapapun yang ditetapkan itu ketetapan Allah atau pilihan Allah atau kehendak Allah. Karena itu marilah dalam situasi kondisi yang demikian ini, pilihan kita adalah berdoa untuk berjalannya pemilu ke depan, supaya semua berjalan dengan lancar, supaya berjalan dengan baik, dan memberikan pencerahan kepada warga Kristiani bagaimana untuk menentukan sikap secara baik. Memang kita punya ideal-ideal tertentu untuk siapa pemimpin masa depan kita. Kita mempunyai harapan-harapan tertentu untuk siapa yang akan menjadi pemimpin masa depan kita. Oleh karena itu, tuangkanlah seluruh harapan dan juga ideal-ideal kita tentang siapa pemimpin yang kita harapkan di masa depan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jangan sampai kita ikut serta ontran-ontran dalam kontestasi siapa calon pemimpin masa depan kita, tetapi siapapun yang kemudian ditetapkan, ditentukan, diputuskan oleh beberapa partai atau partai-partai tertentu untuk menjadi calon masa depan, mereka telah diputuskan dengan menggunakan berbagai macam pertimbangan bahwa dialah atau merekalah pemimpin yang terbaik bagi masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita memikirkan yang terbaik bagi bangsa ini. Buatlah idea-idea dan kriteria-kriteria tertentu, pemimpin macam apa yang cocok, yang bertepatan dengan keperluan dan kepentingan bangsa ini, yaitu supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, supaya semua warga bangsa ini sejahtera, maju, dan kita
berada dalam berkeadaban sesuai dengan moralitas desain pedoman negeri ini, yaitu moralitas Pancasila. Karena itu janganlah kita kaget, terkejut, atau ikut hiruk-pikuk yang melahirkan ontran-ontran baru, tetapi marilah kita berdiam diri di hadapan Allah dan berdoa kepada Allah, memohon siapa pemimpin yang akan dianugerahkan oleh Allah di masa depan. Tetapi juga jangan lupa, marilah kita berpartisipasi menggunakan hak kita dalam pemilu yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.